Program Love Your Child hadir untuk memberikan tips kepada para orang tua dalam mendidik dan membesarkan anak-anak. Untuk mengetahui lebih lanjut, jangan lupa subscribe YouTube channel Love Your Child dan nyalakan lonceng notifikasinya. Suatu saat nanti ketika dia bebas dari rumah, dia akan menjadi pribadi yang suka melawan. Karena dia merasa sudah bebas dari aturan orang tuanya. Iya, karena dia tidak terbiasa untuk berbicara dengan jujur kan, ya kan, berbicara dengan jujur, menyampaikan idenya dengan cara yang yang wajar. Walaupun ini kayaknya ini berbeda dengan pandangan orang tua, tapi kita bagaimana ya berargumentasi dengan baik gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau akhirnya si anak itu jadi tidak punya keterampilan sosial yang baik di kemudian hari, ya itu karena sudah merasa tertekan di rumah. Tugas kita mendorong dia untuk membuat keputusan, bukan kita yang memutuskan gitu loh. Ya kan, kalau kayak begitu berarti akhirnya semua peran dipegang oleh orang tua dengan harga mati. Udah anaknya nanti jadi memberontak, tambah lagi hasilnya tidak Disiplin dengan baik. Shalom pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Love Your Child, satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak menjadikan generasi yang lebih baik. Tentu adalah harapan setiap orang tua untuk membuat anak-anak menjadi sosok yang berhasil, sosok yang mempunyai masa depan yang tentunya masa depan yang cemerlang. Kali ini kita akan membahas mengenai parenting atau pola asuh, yaitu strict parenting. Apa itu strict parenting? Dan apa dampaknya jika ini diterapkan dalam kehidupan kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang telah hadir, yaitu Ibu Helena Valentina. Beliau merupakan seorang psikolog dan praktisi pendidikan. Shalom Ibu Helena. Shalom Eva. Apa kabar Ibu Helena? Luar biasa. Aduh, kangen deh sama anak kamu. Iya, anak. Ya? Puji Tuhan anakku sehat. Sehat ya? Ada di rumah. Maksudnya apa yang dipakai di rumah? Jangan dong Bu Helena, ketahuan nanti sama pemirsa. Itu private ya? Itu rahasia. Tapi saya yakin sih setelah kita mempelajari banyak pola asuh dan saya sebagai orang tua baru, saya jadi punya insight atau masukan harus seperti apa, dan tentunya disesuaikan dengan apa goals atau tujuan dari anak kita nantinya. Sama seperti yang kita membahas saat ini mengenai strict parenting. Ini kira-kira dengar namanya aja kayak kita langsung deg-degan ya. Betul. Keras dong gitu. Keras ya. dong. Strict ini nggak boleh ada yang longgar nih ya, ketat sekali ya. Nggak ada, boleh ada toleransi. Nah, Betul. tapi sebenarnya strict parenting ini pola asuh yang seperti apa? Yang paling utama ya seperti namanya lah, strict, ketat kan gitu kan. Kita pokoknya kalau punya peraturan harus strict, harus dijalankan. Berarti itu tidak boleh ada negosiasi, nggak ada toleransi, tidak ada diskusi, tidak ada pertanyaan, tidak boleh ada perubahan kan gitu kan. Jadi strict, ketat, banyak aturan, banyak pembatasan, dan juga biasanya sih memang kalau orang menggunakan pola asuh strict parenting ini yang paling utama adalah cenderung kaku, Fa. Jadi kayak besi gitu loh. Kayak besi. Jadi kita kalau misalnya kasih pagar pada anak-anak, disuruh pilih deh pagarnya yang berupa tanaman atau berupa besi. Pagar besi. Pasti mereka beli pagar tanaman. Kenapa? Masih bisa terobos. Iya. Dan kalau susah. Kalaupun di misalnya jatuh dia nggak sakit gitu. Nah, sebenarnya kalau kita pakai pola asuh strict parenting ini banyak juga pro dan kontra sih. Karena apa? Biasanya orang yang punya pola asuh ini sebetulnya jauh di lubuk hati mereka punya harapan yang tinggi. Mereka punya standar yang tinggi. Salah nggak sih punya standar yang tinggi, Pak? Kalau menurut Eva? Sebagai orang tua enggak dong. Harusnya enggak dong ya. Dia punya harapan tinggi dan juga target. Nah, itu dia. Jadi kalau udah bicara target, nah ini dia perlu kita diskusikan lagi nih, target siapa gitu kan. Benar. Nah, kalau targetnya adalah target orang tua, lah berarti itu anaknya boneka dong. Iya, anaknya diaturnya. Ya, saya pengen anak saya jadi jadi insinyur misalnya. Berarti yang punya impian insinyur kita dong, bukan anaknya.
Tapi kalau kita mungkin punya harapan, aduh anak kita kalau jadi insinyur kayaknya bagus karena dia kayak punya kecerdasan spasial yang bagus nih ya, kalau jadi arsitek kayaknya bagus. Nah mungkin kita bisa punya harapan seperti itu. Tapi kalau kita memaksakan, apalagi ketika ada penolakan dari dia, terus kita juga tidak melihat minat dan bakat dia sama sekali. Pokoknya kita tahu nih anak kita sebenarnya bakatnya spasial, tapi kita paksakan dia untuk bisa menjadi apa ya, tidak hubungan spasial ya, misalnya jadi ya mungkin menjadi ya tim ahli di ruangan tertentu ya, ahli komputer yang mungkin hanya di belakang layar kayak gitu, padahal jago spasial, dia bisa mempunyai ide yang besar sekali dalam merancang bangunan, itu kan keren banget ya. Atau dia mungkin punya kemampuan menyanyi yang luar biasa, tapi kita nggak mau arahkan dia untuk bisa menyanyi dengan baik dan benar. Karena apa? Karena kita merasa takut, nanti kalau dia menjadi penyanyi nanti akhirnya ya profesinya kurang menjanjikan dan sebagainya. Nah kan kalau gitu kayaknya kurang ini ya, kurang apa namanya, kurang ya kurang manusiawi lah kalau boleh dibilang gitu. Nah, tapi saya teringat parenting itu kayak gitu. Itu strict parenting seperti itu ya. Yeah. Tapi saya jadi ingat dengan parenting yang lain, parenting otoriter. Karena kayaknya hampir sama ya Bu Helena ya. Jadi kalau yang pola asuh strict parenting seringkali menggunakan pola otoriter. Seringkali, berarti tidak semua nih ya. Selalu. Okay. Jadi ada juga sebenarnya orang yang punya pola asuh strict parenting, mungkin kalau boleh dibilang moderate kali ya. Moderate, jadi dia nggak strict banget. Jadi mungkin dia punya harapan yang tinggi, dia pengen anaknya bisa berhasil gitu ya, bisa mencapai apa yang dia impikan. Tapi dia juga memikirkan apa pendapat anaknya. Anaknya juga mesti ditanya. Itu mah berarti dia punya ya mungkin strike-nya ada. Dia tegas, dia ingin supaya semua teratur. Mungkin ada tapi moderate, masih memperhitungkan suara anaknya, masih memperhitungkan pendapat anaknya. Nah itu saya pikir banyak juga yang berhasil malah dengan menggunakan strike yang model begitu, moderate ya. Artinya ya masih di tengah-tengah lah gitu. Masih ada yang namanya interaksi dua arah antara orang tua dengan anaknya. Wah, jadi dia ternyata di strict parenting ini sepertinya ada dua model ya Ibu Helena ya. Ada yang satu yang sepertinya otoriter, yang mainstream ya. Wah, anaknya nggak boleh apa-apa, nggak bisa berpendapat juga berarti ya. Yes, karena dia merasa bahwa wibawa sebagai orang tua bisa turun kalau masih membuka ruang untuk tanya jawab. Ya kalau orang tua sudah sekali ngomong itu harus dipatuhi. Padahal emang kita Tuhan. Iya kan? Kita kan manusia biasa loh, yang bisa juga hilaf, bisa juga salah mengerti, bisa juga kurang apa ya, kurang informasi, kurang sempurna juga dalam mendidik. Iya gitu. Jadi sebetulnya kalau kita bilang kita ingin menjaga wibawa, ya caranya ya dengarkan anaknya juga gitu. Ada yang satu lagi strict parenting yang modelnya adalah moderate. Yang tadi Bu Helena sempat katakan ada interaksi dua arah. Ada diskusi, ada demokrasi, namun dia tegas gitu. Jadi sebenarnya nih, daripada membingungkan nih. Jadi sebenarnya kita di awal membahas strict parenting, apakah strict parenting ini bisa dianjurkan juga bagi para pemirsa? Nah, kalau strict parenting yang mainstream, nah itu yang saya pikir perlu kita waspadai. Kenapa? Dari hasil penelitian di sebuah universitas di Kamboja itu 60% loh mahasiswa di sana itu mengalami depresi dan juga anxiety atau kecemasan ya. Itu gangguan kejiwaan, gangguan psikologis. Nah setelah ditelusuri kenapa mereka mahasiswa kok begitu? Mereka masih remaja kan, masih dewasa muda lah kalau yang mau lulus ya. Kenapa bisa begitu? Nah rupanya ada koneksi atau korelasi dengan pola asuh di rumah ya. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa rupanya anak-anak ini diasuh dalam suasana yang sangat strict. Tujuannya baik. Orang tua selalu bilang, kamu harus berhasil, kamu harus bisa menjadi ini, jadi itu, jadi ini. Tujuannya itu kebahagiaan anaknya kan. Pasti. Tapi anaknya nggak bahagia. Karena apa? Karena mereka nggak boleh ada waktu untuk menyenangkan diri ya, nggak ada waktu untuk untuk bergaul sesuai dengan harapan mereka. Semuanya harus berdasarkan aturan di rumah. Jadi jarang sekali di antara 60% anak-anak ini yang punya hubungan yang manis dengan orang tuanya. Artinya di rumahnya pernah nggak kamu, waktu tanyain, di rumah pernah nggak kamu ngobrol sama orang tua?
di rumah pernah nggak kamu bermain bersama orang tuanya? Never, kayak gitu kan. Jadi rupanya di rumah memang orang tua betul-betul dihormati, tapi dalam tanda kutip lebih ditakuti gitu. Ditakuti bukan dihormati, berbeda ya, Disegani bukan disegani, beda nih ya. Kan kalau hormat karena segan, beda ya. Kita hormat sama dia karena apa? Aduh, aku tahu lah mamaku, papaku tuh udah bekerja keras buat aku. Mereka berdua bahu-membahu untuk memberikan yang terbaik buat aku. Kan disegan. Mau nyakitin tuh nggak tega gitu. Betul, dan itu pasti ada hubungan yang baik juga ya. Mau menyakiti dengan kata-kata kasar nggak tega. Karena apa? Mau papa, aku udah lihat lah bagaimana pengorbanan mereka. Mungkin begitu. Tapi kalau yang karena takut, ya dia nggak berani ngomong kasar, dia nggak berani untuk menyampaikan ide yang bertentangan dengan orang tua, bukan karena dia segan, bukan karena dia sayang, tapi karena takut dipukul, Takut gitu. dihukum. Nah, Dihukum. ini Bella, kita masih akan membahas Oke. tentang strict parenting ini, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child, dan kita masih membahas mengenai strict parenting. Nah, kali ini kita masih membahas strict parenting yang pada umumnya kita ketahui lah ya, atau yang mainstream, yang semuanya harus mendengar perkataan orang tua sesuai dengan harapan karena tingginya. orang tua merasa bahwa dia itu wakil Tuhan. Emang benar juga sih. Iya, betul. Tapi kalau dia, ya gak semua mengatakan dia wakil Tuhan, tapi yang pasti orang yang melakukan pola asuh strict parenting ini adalah orang yang merasa bahwa dia itu tahu banyak hal dibandingkan anaknya, dan dia tahu apa yang terbaik buat anaknya, dan dia tahu gimana mencapai mimpi buat anak-anaknya. Jadi you have to follow me. Wah, No question, no negotiating gitu ya. Nggak ada negosiasi, nggak ada pembicaraan, nggak ada taruh-nawar. Pokoknya nurut aja gitu. Nurut aja. Harga mati. harga mati. Nah, ini udah jadi termasuk salah satu tanda-tandanya ya Bu Helena ya. Iya. Kalau gitu tanda-tandanya apa saja nih Yang supaya paling utama ya. kita mengerti? Yang paling utama dari orang tua yang strict parenting, menggunakan pola asuh strict parenting ini adalah, nah ini Bapak Ibu di rumah, aduh mohon maaf ya, takutnya sama lagi. Ya, yang paling utama adalah tuh anak gak betah di rumah. Gak betah di rumah, jadi kalau dia merantau, dia gak mau pulang kalau bisa. Kalau bisa jangan pulang-pulang gitu. Kalau pulang sebentar aja balik lagi. Karena apa? Dia gak nyaman di rumah. Dia gak nyaman di rumah, dia gak suka untuk bersama dengan orang tuanya berlama-lama. Karena apa? Karena memang nggak enjoy. Nah, keluarga dengan pola asuh strict parenting ini biasanya jarang ketawa-ketawa bareng gitu. Bareng orang tua maksudnya ya? Karena ngomong gini salah. Ih, nggak sopan kamu, gitu. Ada aja salah terus gitu. Terus jarang bermain bersama. Ya kan, kalaupun mungkin jalan bersama satu mobil sih, tapi ya isinya adalah sama-sama sibuk dengan dirinya sendiri, dan kritikan itu menjadi sesuatu yang mengisi hari-harinya gitu. Jadi gimana sih kita kalau dikritik mulu, Pak? Coba dong, Eva kritik aku terus, kayaknya Bu Helen ini deh gendutan deh sekarang, kayak Bu Helen rambutnya kayak jelek deh, Bu Helen kayaknya hidungnya pesek deh. Lama-lama nggak nyaman juga ya, Bu Helena. Capek kan, disalahin terus gitu. Ya mungkin orang tua nggak bakalan mau menyakiti kita supaya hancur, enggak sih. Misalnya kalau kayak saya dibilang, kamu kok gendut banget sih, maksudnya supaya kita bisa menjaga makan. Tapi kan kalau dikritik terus kan capek. Iya, benar. Ya kan? Walaupun niatnya baik ya. Alangkah baiknya kalau misalnya disampaikan dengan support gitu ya, dengan semangat support. Misalnya gini, kamu tuh sehat sekali loh, nafsu makan kamu bagus. Tapi by the way, itu ideal nggak ya kalau buat kamu? Takutnya sih nanti ada penyakit lain. Mama takutlah kamu sakit. Itu kan beda kan? Dibanding, kamu kok gendut banget sih? Udah kayak kebo kamu gitu. Wah, anaknya langsung nggak mau ngomong lagi tuh besok kayaknya. Langsung ilfil kan, Pak. Nah, kurang lebih seperti, jadi kalau misalnya dia di rumah tuh jarang ketawa bareng sama orang tua. Jadi datang ketemu aja udah satu masuk kamar, satu ini. Kamu kenapa sih nggak mau ngobrol sama mama? Gimana mau ngobrol? Orang penuh dengan kritikan dan hinaan, Ya, gitu kan. Belum lagi pertanyaan-pertanyaan yang bikin kita jadi kepala pusing. Pacar kamu mana? Kok udah seumur gini belum punya pacar? Iya kan? Belum apa-apa udah didiskreditkan Kalau duluan. tanya, ibu kenapa ngomong begitu sama anaknya? Karena kan sebenarnya standar, umurnya tuh kalau boleh ya udah nikah lah, umur sekian gitu.
ya kan. Jadi itu nggak apa-apa juga sih kalau punya harapan anaknya segera menikah misalnya. Tapi mungkin pertanyaannya nggak tipe seperti yang strict seperti itu. Bisa kita tanya dengan kita bisa lemparkan itu dengan suasana yang bercerita gitu ya. Kamu punya teman punya teman berapa di sekolah, di kampus? Kenalin mama dong, nah gitu kan. Terus misalnya dia bilang, aku nggak punya teman. Oh ya, kenapa bisa begitu nak? Cerita dong sama mama. Apakah semuanya itu nggak ada yang nyangkut di hati kamu gitu kan? Misalnya ngobrolnya kayak gitu nuansanya. Tapi kalau strict ini memang dia nggak suka kalau anaknya bilang saya tuh belum punya gitu. Saya pengennya kamu sudah punya. Nah, harapan yang tingginya ya. Iya kan, harapan tinggi dan maunya semuanya sudah bisa diikuti, dipatuhi. Jadi kepatuhan itu kayaknya sebuah hal yang memang harus dilakukan oleh anak-anak tanpa memikirkan apa yang sedang dialami oleh anak itu, gitu kan. Kadang-kadang ada orang bilang begini, mami, papi nggak tahu kan apa yang kurasakan. Sedih juga ya. Iya. Sedih juga ya kalau akhirnya dia merasa nggak dimengerti oleh orang tuanya sendiri. Kalau begitu apa lagi nih selain tadi dia nggak diajak tidak bisa ketawa atau tidak bisa berdiskusi dengan orang tuanya, apalagi anaknya suka berbohong. Oke. Iya kan? Kenapa berbohong? Ya karena takut dimarahin kan gitu kan. Tapi kalau misalnya anak itu gagal, dia terbuka, lalu orang tua bilang, kenapa bisa turun IP-nya nak? Indeks prestasi kamu kan kemarin sudah sampai 3,5 misalnya. Kenapa jadi turun segini? Ada apa? Apa yang bisa papa bantu? Kan lain kan dibandingkan dengan bilang ya masa udah saya cari uang tiap bulan percuma dong. Masa IP kamu turun, ngapain aja kamu? Pasti kamu ngobrol ya? Pasti kamu suka main ya? Pasti kamu buang waktu ya? Pasti kamu, wah gitu kan. Jadi rasanya orang tua yang strict parenting ini merasa bahwa ketika anak itu tidak bisa mengikuti standar dia, itu adalah kesalahan besar gitu. Ya kan? Padahal bisa jadi dia turun prestasinya bisa jadi karena dia sakit, kan kita nggak tahu ya. Betul. Bisa jadi karena memang pelajaran itu terlalu sulit dan dosen yang mengajar terlalu susah untuk dimengerti, misalnya kayak gitu. Jadi memang strict parenting ini perlulah kita waspadai. Perlu kita waspadai karena apa? Tanpa kita sadari, nanti kita akan membuat anak itu menjadi tertekan, merasa tidak dimengerti, lalu akhirnya satu saat nanti ketika dia bebas dari rumah, dia akan menjadi pribadi yang suka melawan. Karena dia merasa sudah bebas dari aturan orang tuanya. Iya, karena dia tidak terbiasa untuk berbicara dengan jujur kan, ya kan, berbicara dengan jujur, menyampaikan idenya dengan cara yang yang wajar. Walaupun ini kayaknya ini berbeda dengan pandangan orang tua nih, tapi kita bagaimana ya berargumentasi dengan baik gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau akhirnya si anak itu jadi tidak punya keterampilan sosial yang baik di kemudian hari, ya itu karena sudah merasa tertekan di rumah. Wah, ternyata tanda-tandanya ini ya mungkin kita anggap biasa aja. Namanya juga anak-anak nggak betah di rumah. Tapi ternyata ini perlu patut diwaspadai. Siapa tahu ini menjadi ciri-ciri yang kurang baik dari sikap strict parenting kita ya, Bu. Nah, kita masih akan membahasnya mengenai strict parenting. Tetaplah bersama kami, The Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas mengenai strict parenting. Kalau di segmen sebelumnya kita sudah membahas tanda-tanda yang sepertinya biasa aja ya Bu Helena ya, tapi ini patut dicurigai atau patut dimengerti oleh para orang tua. Dan kali ini kita akan membahas mengenai dampak kalau strict parenting ini dilakukan di dalam rumah tanpa mendengarkan sisi dari si anak, apa bagi pertumbuhan anak dampaknya di masa depan? Iya, kan tadi kita sudah bahas ya bahwa anak-anak yang diasuh dalam pola asuh strict parenting ini, dia selalu dalam posisi satu arah komunikasinya. Jadi kalau ada peraturan di rumah, itu nggak ada kesempatan buat dia untuk memberikan pandangan gitu ya. Misalnya gini, papa mama sudah bikin tugas ya buat kamu ya, jam sekian kamu harus bangun,
nggak boleh lewat 5 menit, ya kan? Kalau nggak akan dapat hukuman dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Ketika akhirnya dia terlambat bangun, sebenarnya terlambat bangun karena dia ngerjain PR mungkin sampai tengah malam, itu orang tuanya akan jalankan hukuman tanpa mau mendengar alasan dari anak itu kenapa dia bangun kesiangan gitu, ya kan? Dan itu akan membuat dia menjadi pribadi yang otomatis nggak peka ya, ya kan? Karena dia melihat orang tuanya nggak punya empati sama dia, dia juga jadi nggak punya empati nanti pada saat dia dewasa. Ya kan, ketika dia sama orang lain dia juga nggak akan mudah untuk bisa mengerti ya, ketika orang mungkin berbuat salah sama dia, jadi susah mengampuni, susah untuk mendengarkan pendapat orang lain. Jadi pribadi nggak enak, tau nggak sih? Jadi di tempat kerja tuh jadi orang yang troublemaker, yang gampang tersinggung, gampang marah, terus pendendam dan sebagainya. Enak nggak sih kalau punya anak kayak begitu? Nggak dong, Iya kan? Mungkin kita sekarang belum ngerasain tuh hasil dari sikap kita yang strict pada anak. Nanti akan kelihatan. Anak itu akan ringkih ketika menghadapi tantangan. Kenapa? Karena dia selalu selalu terbantu. Bukan terbantu ya, selalu diatur gitu. Mesti kan kasih kesempatan ya. Oke, kamu aturlah jam belajar kamu seperti apa. Yang penting apa? Target kamu apa? Oh, aku pengen supaya nanti aku pengen supaya rajin bangun pagi, tapi antara jam sekian sampai jam sekian gitu kan. Jadi ada napasnya gitu loh. Tapi kalau misalnya harus jam 4, nggak boleh lewat, waduh. Begitu lewat hukuman, push up, waduh, ini militer ya, serem banget ya gitu. Jadi kalau misalnya orang dewasa mungkin digituin, itu bagian dari pekerjaan, ya kan. Tapi kalau anak-anak kan sedang bertumbuh ya kan. Apalagi emosinya dia sedang terbentuk ya. Memang sih ada dampak positifnya. Positifnya adalah dia mungkin kalau aturan dari rumah tuh udah ketat itu mungkin disiplin, tapi disiplinnya pada saat ada orang tuanya. Ketika dia nggak ketemu orang tua lagi, ketika dia sudah kos atau gimana, wah ini merdeka, bebas, ya kan? Di situ justru malah dia nggak bisa disiplin lagi. Kan selama ini selalu ada sanksi hukuman dari orang tuanya, ya kan? Ketika nggak ada lagi menghukum, nah di situ dia akan kelihatan aslinya gitu. Berarti ini disiplinnya bukan karena kesadarannya dia ya, Bu Helena ya. Jadi kalau kita misalnya tumbuhkan biar dia yang menentukan jam dia bangun, tapi kita kasih masukan ya, misalnya kamu tahu nggak morning person itu biasanya jadi orang-orang yang berhasil. Kenapa? Karena dia prepare-nya lebih bagus untuk bekerja, untuk ke sekolah kayak gitu kan. Jadi kalau prepare-nya bagus, otomatis dia di sekolah nyaman dong, nggak ada yang ketinggalan barang-barang. Nah, kalau kayak gitu kan, si anak kan merasa bahwa oke, keputusan aku ya mau bangun jam 4.15, 4.20, jam 5.00 misalnya, keputusan dia gitu. Tugas kita mendorong dia untuk membuat keputusan, bukan kita yang memutuskan gitu loh. Ya kan, kalau kayak begitu berarti akhirnya semua peran dipegang oleh orang tua dengan harga mati. Udah anaknya nanti jadi memberontak, tambah lagi ya hasilnya tidak disiplin dengan baik. Ya, tidak akan membuat dia bahagia. Si anak nggak bahagia, mama papanya pun tidak akan bahagia. Betul. Ya, jadi yang paling utama memang kalau dibilang dampak negatifnya, tuh dia penakut. Kenapa penakut, Mbak? Ya kan karena selalu dia bawa ancaman. Oh iya. Ya kan strict kan, dibawa ancaman. Kalau dari kecil ditakut-takutin jadi penakut beneran dong. Betul. Ya kan? Kalau dikit-dikit, awas ya kamu, nanti mama ini, awas ya, nanti papa ini. Terus aja dihantui dengan hukuman-hukuman. Apalagi hukumannya yang fisik, yang menyakitkan. Wah itu kan anak-anak kan serba ketakutan. Nggak berani untuk punya ide, nggak berani untuk punya pendapat yang berbeda dengan mayoritas gitu kan. Kan bisa juga kan kita, misalnya lingkungan teman-teman semua bilang, ayo kita mencuri mangga. Kan kalau dia punya kepribadian yang mantap, ya kan, dia mungkin akan bilang no, itu nggak boleh, ya kan. Tapi kalau dia punya kepribadian yang itu penakut, daripada nanti aku dihukum sama mereka, ya udah deh, ikut gitu aja kan. gitu. Iya, terus mudah tersinggung. Itu mudah tersinggung, sangat mencolok sekali karena orang tua sendiri mudah tersinggung kan. Iya, ketika anak kasih pendapat orang tuanya nggak terima. Iya, nggak terima kan. Jadi orang tua berikan contoh bagaimana peka aja mereka sampai dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, dikit-dikit kasih hukuman gitu. Dan pemurung, ini yang sedih ya, pemurung, tidak bahagia, mudah terpengaruh, lalu mudah stres dan kecemasan seperti yang dihasilkan dari hasil penelitian di Kamboja itu ya. Kemudian tidak punya arah masa depan yang nggak jelas, dia nggak tahu kemana. Itu kalau sampai orang tua dengan strict parenting, anaknya ditinggal mati, maksudnya jadi yatim piatu anaknya.
dia nggak siap loh, ringkih sekali dan sulit sekali bersahabat. Ya. Kan kalau yang bersahabat kan ada pengorbanan, ada saling toleransi. Nah, dia nggak diajarkan begitu sama orang tuanya. Orang tuanya nggak kasih toleransi. Makan harus habis. Begitu nggak habis makanannya, Dimarahin, dapat hukuman. Iya, malah saya pernah dengar ada satu orang tua ketika anaknya diam-diam menyembunyikan makanannya di kolong apa namanya, kolong mobil, maksudnya di kolong bangku gitu. Karena dia nggak doyan makanannya. Ketahuan sama papanya, disuruh habisin loh. Padahal sudah berjamur. Aduh. Ya kan? Bagaimana mungkin anak itu lagi bisa menyayangi papanya? Orang dia merasa papanya nggak sayang dia. Kalau sayang mana mungkin kasih makanan basi buat Betul. dia. Alasannya papanya sebenarnya adalah supaya dia ingat bahwa harus menghargai makanan. Tapi nggak gitu kali. Nggak gitu kan? Itu kan terlalu strict menurut aku. Harusnya ya kira-kira yang lebih membangun apa ya untuk melatih anak tuh menghargai makanan. Ya bisa jadi besok kamu makan, kamu sendiri yang ambil. Seberapa banyak jumlahnya, habiskan ya, gitu. Kok makannya ambil banyak nih? Benar, kamu bisa habiskan. Kamu harus habiskan loh. Papa nggak akan turunkan kamu ke sekolah sebelum kamu habiskan. Kan kamu yang ambil. Kan itu kan jadi belajar tanggung jawab, tapi dia juga menghargai makanan itu. Iya, benar juga ya. Coba aku ambil sedikit, tapi kan aku bisa habiskan gitu. Wah, ini Bu Helena satu pelajaran yang menarik sekali yang bisa jadi perenungan bagi kita ya, tentang strict parenting, bahwa strict parenting bagaimana yang harus kita terapkan dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Terakhir Ibu Helena bisa kasih kesimpulan sedikit saja bagi para pemirsa sekalian. Iya, bagi kita semua para orang tua, memang kita punya impian yang besar buat anak-anak kita, karena kita tentu tahu bahwa anak-anak ini adalah titipan Tuhan. Namun demikian kita perlu ingat bahwa anak-anak ini juga mempunyai hati, mempunyai perasaan dan kebutuhan untuk dimengerti dan disayangi. Mari kita mendidik mereka mencapai impian yang setinggi-tingginya dengan memperhatikan kasih sayang kita untuk dia dan memperhatikan kebutuhan batin mereka. Semoga sukses untuk anak-anak kita semua. Amin. Terima kasih banyak Ibu Helena. Dan terima kasih juga kepada seluruh pemirsa yang telah menyaksikan Love Your Child episode kali ini. Tetap cintai anak Anda dalam pola asuh, terlebih untuk membuat generasi mereka menjadi yang lebih baik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Shalom, Tuhan memberkati.